Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan warta lisan GKI Gondomono Semarang, Minggu 20 Maret 2022. Warta yang pertama, Kebaktian Minggu Prapaskah ketiga. Kebaktian Minggu Prapaskah ketiga 20 Maret 2022 dilaksanakan secara onsite di gereja pukul 7 dan pukul 9. Saudara dimohon untuk memastikan dalam kondisi sehat, diutamakan yang sudah menerima vaksin, dan wajib memperhatikan serta menaati protokol kesehatan supaya kita dapat berbakti dengan aman dan nyaman. Bagi saudara yang oleh karena protokol kesehatan tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja, maka saudara bisa mengikuti kebaktian online mulai pukul 7 melalui YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang kedua, persekutuan doa harian. Persekutuan doa harian dapat saudara ikuti setiap hari mulai pukul 19 via YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta ketiga, persekutuan doa jemaat. Persekutuan doa jemaat dilaksanakan hari Selasa 22 Maret 2022 pukul 19 via Zoom meeting. Mohon keikutsertaan saudara. Warta yang keempat, persekutuan jemaat. Persekutuan jemaat akan dilaksanakan hari Kamis 24 Maret 2022 pukul 18 di gereja. Mohon kehadiran saudara. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Angkatlah Hatimu pada Tuhan, PKJ nomor 4, baitnya yang pertama dan kedua. Mari
Kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri pengorbanan Kristus yang mengampuni, mengubah, dan memulihkan kehidupan kita melalui 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara dikasih Tuhan,
Mari kita berdoa untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa sekarang. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kami. Engkau rela menderita, Engkau rela disiksa, Engkau rela disalib, bahkan memberikan nyawa guna melepaskan kami dari belenggu dosa, guna mengampuni kami dari dosa-dosa kami. Dan biarlah pengampunan itu sungguh-sungguh mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik, lebih membahagiakan, dan kami pun juga semakin mengalami berkat dan menjadi berkat bagi sama kami. Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mengalami pengampunan itu, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, setelah kami mengalami pengampunan-Mu, biarlah kami dimampukan Tuhan untuk memakai kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri dengan sukacita saudara. Setelah kita mendapatkan pengampunan dosa, mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Akan saya baca Roma pasal 6 ayat 13. Demikian saudara. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama
Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, biarlah kehidupan kami senantiasa mengalami perubahan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan biarlah firman Tuhan yang senantiasa kami renungkan, yang senantiasa kami temukan di dalam kehidupan kami, mampu menuntun kami menuju keadaan yang lebih baik itu. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu biarlah kami mampu membaca, merenungkan, dan menemukan kehendak Tuhan, sehingga sungguh firman-Mu itu mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bimbing kami ya Tuhan di dalam pembacaan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian, saudara. Pada waktu itu datanglah ke Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati timpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang punya pohon aren tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Yang berbahagia adalah kita yang setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Saudara dikasih Tuhan, anugerah
pertobatan. Itu merupakan tema yang akan sama-sama kita renungkan di Minggu Prapaskah ketiga ini. Secara ketika kita mendengar kata bertobat atau pertobatan, biasanya kita cenderung memaknai pertobatan itu merupakan seruan yang ditujukan kepada penjahat, yang ditujukan kepada seorang yang berbuat dosa yang luar biasa, sehingga mereka perlu bertobat, perlu mengubah diri, perlu meninggalkan dosa mereka, meninggalkan kejahatan mereka, dan hidup lebih baik. Sehingga saudara ketika mendengar kata pertobatan, seringkali yang cenderung kita lihat adalah orang lain yang memerlukannya. Jarang kita berpikir bahwa aku juga membutuhkan pertobatan dalam hidupku, supaya hidupku lebih baik dari hari ke hari. Sedang Tuhan, hal itu juga diungkapkan oleh para murid di dalam bacaan yang kita baca tadi. Kepada Tuhan Yesus, para murid mengatakan bahwa ada beberapa orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah korban yang mereka persembahkan. Kalimat ini saudara ingin menunjukkan kepada kita bahwa pada waktu itu murid Tuhan Yesus menghakimi orang Galilea yang dibunuh itu dan darahnya dicampurkan dalam darah persembahan itu sebagai orang yang lebih berdosa dibandingkan dengan mereka. Sehingga karena dosanya, karena kesalahannya, mereka mengalami cara kematian yang sangat tragis, sampai-sampai darahnya disatukan dengan darah persembahan mereka. Sedang Tuhan mendengar ungkapan para murid ini, apa reaksi Tuhan Yesus? Dalam ayat 2-3 di Injil Lukas pasal 13, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami hal itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian. Saudara, kalimat ini atau pernyataan Tuhan Yesus ini menunjukkan kepada kita yang pertama, para murid diminta untuk tidak menilai orang lain lebih berdosa, lebih jahat dibandingkan dengan dirinya, sehingga mereka lah yang membutuhkan pertobatan. Tetapi yang kedua, Tuhan Yesus menginginkan supaya para murid tetap mawas diri, dalam arti melihat diri, mengoreksi diri masing-masing sehingga mampu juga mengalami perubahan di dalam hidupnya. Saudara kasih Tuhan, ketika para murid mampu melihat diri masing-masing, maka para murid pun juga mampu menyadari keadaan dirinya. Di dalam diri para murid pasti mempunyai kelemahannya. Pasti juga ada hal-hal yang harus diperbaiki. Ada dosa yang harus ditinggalkan dalam diri para murid. Sehingga yang ketiga, saudara, para murid pun juga perlu bertobat di dalam diri masing-masing. Dalam arti, para murid juga harus memperbaiki diri, hidup lebih baik, meninggalkan yang salah, memperbaiki yang kurang baik, dan setia mengikut Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari.
Tuhan Yesus pun juga menginginkan supaya kita tidak menilai orang lain lebih berdosa, lebih jahat dibandingkan dengan diri kita. Tuhan Yesus pun juga tidak menginginkan kita berpandangan bahwa orang lainlah yang membutuhkan pertobatan. Tetapi kita pun juga memerlukan pertobatan itu. Kita juga diminta untuk senantiasa mawas diri. Dalam arti setiap saat kita mencoba untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Mengapa, saudara? Karena ketika kita tidak mawas diri, tidak mengoreksi kehidupan kita masing-masing, maka kita tidak akan melihat kekurangan kita. Kita tidak akan melihat kesalahan kita. Kita tidak akan melihat kelemahan kita. Sehingga kehidupan kita pun juga berjalan begitu saja, tanpa ada perubahan-perubahan yang berarti di sepanjang kehidupan kita. Sehingga saudara, mari kita melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan tadi kepada para murid, yaitu mari kita mengalami pertobatan demi pertobatan di dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, saudara, apa yang harus berubah dalam kehidupan kita agar kita sungguh-sungguh mengalami pertobatan itu? Yang harus berubah adalah cara pandang kita. Seringkali ketika kita belum bertobat, kehidupan kita didasari dengan ego, senantiasa mengutamakan kepentingan kita sendiri, senantiasa mengatakan aku dan kadangkala tidak peduli dengan orang lain. Tetapi mari kita mengubah cara pandang kehidupan kita, yaitu kehidupan yang didasari dengan kasih, kehidupan yang senantiasa mengutamakan kepentingan bersama, mengutamakan kebaikan bersama, dan mau bekerja sama dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Sehingga saudara, ketika kehidupan kita didasari dengan kasih, maka kita pun akan mampu hidup baik, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Kemudian saudara, mengapa kita harus bertobat dalam kehidupan kita? Karena ketika kita bertobat, kita akan mengalami anugerah pertobatan di dalam kehidupan kita. Anugerah pertobatan berupa apa, saudara? Yang pertama, kita akan mengalami anugerah pertobatan berupa pengampunan dari Tuhan. Sehingga pengampunan itu membuahkan kelegaan dalam kehidupan kita. Pengampunan itu membuahkan pemulihan dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan orang lain dipulihkan, dan keadaan kehidupan kita dipulihkan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, ketika kita bertobat, kita akan mengalami anugerah pertobatan berupa hidup dalam rencana Tuhan. Ada arah yang jelas, ada pendampingan, ada pertolongan, ada kasih, dan senantiasa mengalami kuasa Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Sehingga saudara, kita pun akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara, ketika kita bertobat, kita pun akan mampu menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Artinya, saudara, kita akan mengalami atau dimampukan untuk memperbaiki kehidupan kita, membuang dosa-dosa kita, mengembangkan kelebihan kita, dan memperbaiki kekurangan dan kelemahan kita. Sehingga saudara, hidup kita akan semakin bermakna, semakin berguna, dan semakin menjadi berkat bagi setiap orang yang ditempatkan Tuhan di sekitar kita. Sehingga mari kita melakukan kehendak Tuhan itu, mengalami pertobatan demi pertobatan di
di sepanjang kehidupan kita, agar kita juga mengalami anugerah pertobatan itu dari hari ke hari di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita mampu berbuah dan bermakna bagi orang-orang sekitar kita, saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita panjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami, Engkau senantiasa dekat, menuntun, membimbing, mengarahkan kehidupan kami, sehingga kami boleh menemukan yang terbaik dari Tuhan. Dan kami pun juga senantiasa mengalami perubahan demi perubahan ke arah yang lebih baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kondisi kami semakin hari semakin membaik. Pandemi Corona semakin turun, dan kami juga mengucap syukur. Perekonomian juga semakin meningkat, semakin baik keadaannya. Dan kami juga berdoa, biarlah karya Tuhan ini terus Tuhan lakukan, sehingga kami pun mampu mengalami kehidupan yang bebas dari pandemi Corona. Kami berdoa ya Tuhan, kami sekeluarga, biarlah kami pun juga senantiasa mengalami pendampingan Tuhan itu, mengalami cinta kasih Tuhan itu, sehingga kehidupan kami sekeluarga senantiasa rukun, mampu mencukupi segala kebutuhan kehidupan keluarga kami, dan bahagia. Berdoa untuk pekerjaan kami ya Tuhan, biarlah melalui pekerjaan itu Tuhan melimpahkan rezeki pada kami. Berdoa untuk anak-anak, biarlah mereka boleh menempuh pendidikan, baik sekolah, kuliah, baik secara online maupun onsite dengan baik. Berdoa untuk GKI Gondomono dan gereja Tuhan yang lain, biarlah dimampukan Tuhan untuk mewujudkan cinta kasih, mendampingi setiap anggota jemaat, sehingga setiap anggota jemaat Tuhan senantiasa merasakan dan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Biar Tuhan juga berkarya untuk perdamaian dunia, supaya kami pun juga hidup lebih bahagia dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami rindu biarlah
Di minggu-minggu Prapaskah ini, kami semakin mampu mensyukuri, menghayati penderitaan-Mu yang membawa perubahan, penderitaan-Mu yang membawa keselamatan, penderitaan-Mu yang membawa kebahagiaan di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 0000 998 995 atas nama GKI Kondomono Semarang, atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke tata usaha pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan Allah semesta alam, kami datang membawa persembahan. Kami mohon Tuhan berkenan menerimanya. Berkatilah Tuhan, sehingga kami boleh memakainya untuk pengabdian kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara Tuhan, setelah kita mengalami pengampunan Kristus, mari kita bertekad untuk hidup lebih baik, agar kita mengalami dan menjadi berkat. Terimalah berkat dari Tuhan. Pemeliharaan Bapa, kasih dan pengampunan Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Hosiana. Amin.